tujuan. Pertama, mahasiswa mampu membuat urutan basa nitrogen pada primer untuk PCR. 2. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menguji primer yang dirancang dengan baik. 3. Mahasiswa memahami proses uji kualitatif DNA melalui elektroforesis gel agarosa. 4. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk bekerja menggunakan instrumen yang digunakan untuk menguji DNA melalui elektroforesis. Dasar teori. PCR didasarkan pada replikasi DNA alami yang terjadi di dalam sel. Proses ini melibatkan penggunaan enzim DNA polimerase untuk menyalin untai DNA. Dalam PCR, proses ini diulang berkali-kali dalam serangkaian siklus yang secara eksponensial meningkatkan jumlah salinan DNA. Target Herlin et al. 2021. Elektroforesis gel adalah teknik analisis yang digunakan untuk memisahkan molekul berdasarkan ukuran dan muatannya dengan memanfaatkan medan listrik. Proses ini melibatkan penggunaan media gel seperti agarosa atau akrilamet yang berfungsi sebagai matriks untuk meminimalkan konveksi dan menyediakan ruang bagi pergerakan molekul. Hairul dan kawan-kawan, 2021. Alat dan bahan PCR. Alat, mikropipet, centrifuge, PCR tube, thermosiklier, aluminium voile. Bahan DNA template 5 mikroliter, forward primer 1 mikroliter, preface primer 1 mikroliter, PCR mix 10 mikroliter, aquabidas 8 mikroliter. Alat dan bahan elektroforesis. Alat, mikropipet dan tip. Mesin elektroforesis power supply. Hot plate, Erlenmeyer, timbangan analitik, spatula, gelas ukur, parafilm, vortex, aluminium foil. Bahan, agarose 1 gram, DNA sampel daun nangka 7 mikroliter, buffer D1 100 ml, loading D 2 mikroliter, stain gel safe SCBR in vitro gen 5 mikroliter. Praktikum cara kerja. Polymerase chain reaction PCR. Siapkan mikropipet dengan skala yang dibutuhkan untuk mengambil larutan dengan volume 1 mikroliter menggunakan mikropipet berskala 2 mikroliter. Sedangkan untuk mengambil larutan volume 5,8 dan 10 mikroliter menggunakan mikropipet dengan skala 10 mikroliter. Sebelum lanjut menggunakan forward primer dan reverse. Primer harus dimasukkan ke dalam centrifuge selama 1-2 menit. Selanjutnya dimasukkan DNA template sebanyak 5 mikroliter menggunakan mikropipet. Kemudian dimasukkan forward primer sebanyak 1 mikroliter menggunakan mikropipet. Setelah itu, masukkan reverse primer sebanyak 1 mikroliter. Kemudian masukkan per mix sebanyak 10 ml dan yang terakhir dimasukkan aquabides sebanyak 8 mikroliter menggunakan mikropipet ke dalam per tube. Setelah itu, goyangkan per tube perlahan agar larutannya tercampur merata. Selanjutnya masukkan PCR tube ke timah thermosiklier. Letakkan PCR tube ke dalam thermosiklier dengan posisi yang seimbang. Pastikan PCR tube tertutup rapat untuk menghindari penguapan. Atur program thermosiklier seperti suhu, waktu dan siklusnya, lalu atur suhu denaturasi 95/0 C, suhu annealing 40/0 C, dan suhu elongasi 72/0 C. Yang terakhir yaitu kita running dengan menekan start, lalu mulai dan tunggu hingga 2 jam lebih untuk memastikan hasil PCR selesai. Praktikum cara kerja. Gel elektroforesis. Siapkan seluruh alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum. Timbang agarose terlebih dahulu sebanyak 1 gram dengan menggunakan timbangan analitik yang beralaskan aluminium. Siapkan buffer TBE 1 kali sebanyak 100 ml dalam Erlenmeyer. Kemudian masukkan agarose yang telah ditimbang ke dalam Erlenmeyer yang berisi buffer TBE. Tutup Erlenmeyer menggunakan aluminium foil. Panaskan hingga mendidih menggunakan hot plate. Setelah mendidih, angkat dan biarkan hingga cukup hangat. Lalu tambahkan stain gel safe SCBR in vitro G sebanyak 5 mikroliter. Selanjutnya masukkan gel yang telah tercampur dengan stain gel dalam cetakan gel elektroforesis. Biarkan gel mendingin dan memadat pada cetakan tersebut. Setelah gel memadat, angkat sisiran dan masukkan gel dalam mesin elektroforesis, lalu tambahkan buffer.
tap hingga gel terendam seluruhnya. Siapkan DNA hasil isolasi sebelumnya dalam microcentrifuge tube 1,5 ml. Hilangkan etanol sisa isolasi dan tambahkan aquabides. Lalu vortex selama 1 menit. Bentang parafilm pada meja. Laboratorium sebagai tempat. Melakukan mixing DNA. Dengan loading die, ambil sebanyak 2 mikroliter loading die menggunakan mikropipet dan letakkan pada parafilm. Ambil sebanyak 7 mikroliter DNA sampel yang telah diisolasi sebelumnya dan campurkan dengan loading die yang telah diambil sebelumnya. Mixing campuran menggunakan mikropipet telah tercampur. Masukkan campuran pada sumuran pada gel agarose yang telah disiapkan. Lakukan lagi pada sampel. Selanjutnya, hingga seluruh sampel telah dimasukkan dalam gel agarose. Setelah semua sampel telah dimasukkan, hubungkan mesin elektroforesis dengan power supply yang telah disiapkan. Aturan waktu dan volt pada power supply dengan 100 volt selama 15 menit. Biarkan DNA bergerak hingga waktu selesai. Setelah selesai, matikan power supply. Lalu angkat gel agarose. Amati gel agarose menggunakan UV transilluminator. Hasil dan pembahasan. Bandingkan pita DNA hasil elektroforesis dengan marker untuk memperkirakan panjangnya. Cari referensi jurnal tentang panjang gen COI pada lereng kopi sebagai pembanding. Bandingkan pola pita hasil PCR dengan hasil isolasi. DNA menggunakan kit. Cari tahu dari literatur mengapa isolasi DNA sering menghasilkan smear, sedangkan PCR membentuk pita yang jelas. Studi literatur tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan PCR. Kesimpulan.